Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara hasil dan temuan penelitian. Masih banyak yang bingung ya, masih banyak yang bingung dan masih banyak yang belum dapat membedakan dengan tepat apa itu hasil penelitian dan apa itu temuan penelitian. Pada kesempatan ini akan kita bedah, akan kita kulik lebih dalam apa itu perbedaan dan apa itu temuan maupun hasil penelitian. Sebab ini sangat penting sekali, merupakan hal yang sangat penting sebelum kita sampai pada kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Kita akan melihat perbedaan antara hasil dan temuan penelitian dari 4 aspek, seperti yang ditampilkan di sini. 4 aspek tersebut adalah bentuk, sifat, sumber, dan posisi dalam laporan. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama dari segi bentuk. Ya, yang disebut hasil penelitian itu bentuknya adalah data. Ya, bentuknya adalah data. Kemudian fakta, observasi, dan kutipan. Data itu adalah data yang mentah, hasil dari kita wawancara, hasil kita observasi, atau hasil kita dari mengolah dokumen. Ya. Kemudian kalau yang disebut temuan itu adalah pada dasarnya adalah interpretasi kita terhadap data yang tadi, ya. Terhadap data tersebut, insight kita, penjelasan kita terhadap data olahan tadi. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya. Yang kedua, dari sifatnya. Kalau dilihat dari sifatnya, hasil itu adalah kondisi objektif, ya, deskriptif. Nah, kalau temuan itu merupakan hasil dari sebuah proses analitik atau evaluatif, ya. Evaluatif terhadap data, informasi, maupun fakta yang ada. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat dari segi sumbernya, ya, kalau dilihat dari sumbernya, hasil penelitian itu, ya, sumbernya adalah penelitian lapangan, ya, atau field research, ya, hasil lapangan, atau kalau dia penelitiannya eksperimen, ya, eksperimental, maka itu adalah hasil dari eksperimen itu sendiri. Kemudian juga bisa merupakan hasil dari dokumen, ya, dokumentasi. Sedangkan temuan itu adalah analisis hasil, analisis terhadap hasil dikaitkan dengan teori maupun tinjauan kepustakaan. Jadi kita kaitkan dengan teori maupun tinjauan kepustakaan. Jadi di dalam hal ini teori yang kita gunakan itu memberikan frame atau memberikan kerangka kita untuk menganalisis hasil dari penelitian yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari posisi dalam laporan, kebanyakan di Indonesia dalam skripsi maupun dalam tesis itu hasil dan pembahasan ditulis dalam satu bab, ya, hasil, bab hasil dan pembahasan, atau bab hasil dan diskusi. Kemudian subbabnya apakah ditulis sendiri-sendiri atau langsung digabung. Misalnya subbab pertama hasil, nah yang subbab kedua adalah pembahasan. Nah, di dalam konteks ini tentu saja sangat tergantung dengan pendekatan penelitian kita sendiri, ya. Pendekatan dan desain penelitian tersendiri. Tapi yang paling umum kalau sekarang, kalau penelitian kualitatif itu dicampur, ya, dicampur. Jadi hasil dan pembahasan itu dijadikan satu, ya, dijadikan satu, kemudian ditampilkan, disajikan hasilnya, kemudian langsung diinterpretasi atau
dibahas temuan-temuan terkait dengan hasil tersebut. Nah, kalau model penelitian kuantitatif, barangkali ada yang langsung menggabungkan, tapi juga ada yang tidak. Nah, ini sangat tergantung dengan desain penelitian kuantitatif itu sendiri. Ya, misalnya kalau penelitian statistika murni ataupun matematika, kebanyakan itu dipisah ya, hasilnya dulu, hasil pembahasan maupun olahan dari data, kemudian temuannya ditulis, diinterpretasikan, dimaknakan secara terpisah ya. Nah, begitu di dalam prakteknya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, supaya ada contoh yang lebih jelas, di sini saya akan tampilkan sebuah penelitian dengan desain atau jenis yang kualitatif, khususnya di ilmu-ilmu sosial. Ya, ini coba kita tampilkan. Ini ada hasil, ada temuan. Hasilnya adalah, misalnya, tingkat kehadiran warga desa di acara musrenbang rendah karena merasa aspirasi mereka tidak didengar. Ya, mungkin ini adalah hasil wawancara ya terhadap masyarakat di pedesaan, misalnya terhadap tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang ada di desa, di mana kita sedang mengamati atau meneliti partisipasi mereka di dalam pembangunan misalnya. Ya. Nah, di musrenbang, yang dimaksud musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, inilah hasilnya. Setelah kita wawancara mereka, hasilnya dari beberapa wawancara itu umumnya menjawab bahwa tingkat kehadiran mereka di acara musrenbang itu rendah. Karena salah satunya merasa aspirasi mereka tidak didengar. Ya, jadi karena merasa aspirasi tidak akan didengar, jadi mereka partisipasinya rendah. Nah, yang disebut temuan seperti penyajian berikutnya adalah dari hasil tersebut ya, kita menemukan bahwa ada jarak antara warga masyarakat dengan perangkat desa. Nah, ini sesuai dengan kerangka teori Arnstein, di mana ini disebut dengan partisipasi semu atau pseudo participation ya. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara warga dan perangkat desa sesuai dengan konsep partisipasi semu, pseudo participation dari Arnstein, di mana warga seolah-olah dilibatkan tapi tidak memiliki kekuatan nyata. Nah, inilah interpretasi kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai temuan. Kemudian kita konfirmasikan dalam analisa dan diskusi kita dengan hasil penelitian yang lain. Misalnya, kemudian kita menjelaskan temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Sulistiono, ya, yang menyatakan bahwa budaya birokrasi top-down masih dominan dalam proses perencanaan pembangunan di pedesaan. Kita bisa membahas lagi atau kita bisa olah lagi, kita bisa diskusikan lagi. Misalnya kita membuat statement di lain pihak ya, berdasarkan hasil tersebut dan hasil wawancara dan observasi kita. Di lain pihak warga beranggapan bahwa musrenbang hanya formalitas saja. Nah, inilah temuan. Jadi temuan kita partisipasi masyarakat rendah itu karena masyarakat tidak merasa bahwa aspirasi mereka akan didengar. Ya, mereka melihat bahwa acara musrenbang atau rapat-rapat musrenbang ini kecenderungannya hanya formalitas saja. Ya, misalnya dalam menyusun perencanaan tahunan desa, kemudian digunakan untuk rencana tahunan itu, RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan Desa, digunakan untuk pencairan dana desa. Nah, jadi masyarakat melihatnya seperti itu karena melihat ini sebagai sebuah formalitas, maka masyarakat enggan berpartisipasi sehingga tingkat kehadiran mereka di dalam acara musrenbang itu rendah. Nah, inilah temuan ya, ini temuan. Jadi ini ada hasil
ada temuan. Atau kita bisa ambil contoh yang lain ya, misalnya ketika kita meneliti tentang stunting, kita menemukan data stunting di sebuah kecamatan dalam bentuk tabel. Nah, nanti tabelnya menguraikan data stunting per desa, ada data kuantitatifnya. Satu desa ya berdasarkan data di dalam tabel itu angka stuntingnya sangat tinggi. Nah, itulah hasil ya dibandingkan dengan desa lain. Tapi dari temuan kita lapangan, nanti kita akan menemukan bahwa sebab stuntingnya tinggi itu karena fasilitas kesehatan di desa itu kurang baik, atau desa itu jauh dari layanan kesehatan, atau berdasarkan temuan kita tingkat kesejahteraannya belum baik. Nah, sehingga berimplikasi kepada derajat kesehatan dan perilaku hidup sehat mereka juga rendah, yang mengakibatkan di desa tersebut angka stuntingnya tinggi. Nah, inilah temuan ya. Pembahasan interpretasi kita, pemaknaan kita, penjelasan kita itu adalah temuan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik, sehingga para mahasiswa dapat menyusun skripsi dan tesis dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat.